Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Kali ini kita akan membahas sedikit berbeda, yaitu pembahasan soal P3K bidang teknis PGSD hasil ujian hari pertama di tahap kedua kemarin. Ini kumpulan dari beberapa teman yang sudah mengikuti ujian bidang teknis PGSD dan mendapatkan hasil yang memuaskan berdasarkan dari pembahasan soal kali ini. Seperti biasa, edukasi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share jika ini bermanfaat. Oke, bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti seleksi di tahap kedua ini, silakan pahami dan perhatikan baik-baik supaya bisa mendapatkan hasil yang memuaskan di tahap kedua nanti. Oke, langsung saja kita masuk pada soal yang pertama. Perhatikan pada soal nomor 1. Pagi ini Bu Agni mendapatkan atau mengadakan penilaian KD metamorfosis pada makhluk hidup. Jika peserta didik jumlahnya 32 dan hasil penilaian ternyata hasilnya 3 peserta didik tidak mencapai KKM. Yang harus dilakukan Bu Agni adalah A. Memberikan remedial masing-masing individu untuk 3 peserta didik yang tidak tuntas KKM. B. Memberikan remedial dengan mengelompokkan semua peserta didik yang tidak tuntas KKM. C. Pembelajaran klasikal untuk semua peserta didik karena ketuntasan minimum kelas belum terpenuhi. D. Melanjutkan pembelajaran karena persentase ketuntasan di atas 85%. E. Meminta peserta didik yang tidak tuntas mengulas mengerjakan soal penilaian dengan soal yang sama. Perhatikan kata kuncinya di sini. Ibu tersebut mengadakan penilaian KD metamorfosis pada makhluk hidup. Jumlah pesertanya adalah 32. Di sini jumlah pesertanya 32. Saat penilaian ternyata 3 peserta didik, terdapat 3 peserta didik tidak mencapai KKM. Ya. Yang harus dilakukan Bu Ani di sini adalah kita perhatikan pembahasan. Perhatikan pada pembahasan tersebut, sini sudah jelas yaitu mengenai tentang presentasi peserta. Pelaksanaan remedial yaitu tadi peserta didik 3 peserta didik yang tidak mencapai KKM dari 32, maka kita buat rumus yaitu 3/32, ini rumusnya, dikali yaitu 100%. Artinya yaitu 9% hasilnya ya. Berarti yang tidak tuntas yaitu mencapai 9%. Di sini ada keterangan yaitu apabila 0 sampai 20% itu melakukan yaitu pembimbingan individu. Sedangkan apabila 20-50 yaitu melakukan secara kelompok, artinya hampir setengahnya atau separuh dari jumlah siswa. Dan apabila mencapai 50-100 maka melakukan pembelajaran ulang secara klasikal atau semua siswa. Maka kesimpulan, Bu Agni harus melakukan remedial dengan pembimbingan individu kepada 3 peserta didik tersebut. Ya. Artinya berarti di sini jawaban yang benar adalah memberikan remedial masing-masing individu untuk 3 peserta didik yang tidak tuntas KKM. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. Ini karena hasil ujian di tahap kedua. Lanjut kita masuk nomor 2. Perhatikan kegiatan berikut ini. 1. Melakukan diagnosis kesulitan belajar. 2. Memilih dan merancang kegiatan remedial sesuai dengan masalah dan faktor penyebab kesulitan serta karakter peserta didik. 3. Merancang waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan remedial. 4. Menentukan jenis, prosedur, dan alat penilaian untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa. 5. Menemukan penyebab kesulitan dan solusi penyelesaian. 6. Merumuskan kompetensi atau tujuan pembelajaran. 7. Melaksanakan kegiatan remedial. 8. Menilai kegiatan remedial. 9. Menentukan materi pelajar sesuai dengan kompetensi atau tujuan yang telah dirumuskan. Urutan langkah yang benar dalam melakukan kegiatan remedial adalah, di sini kata kunci yaitu urutan langkah-langkah dalam melakukan kegiatan remedial. Kita perhatikan yaitu urutannya. Maka yang pertama yaitu yang perlu kita perhatikan yaitu melakukan diagnosis kesulitan belajar. Maka ini yang pertama, langkah pertama.
Kita perhatikan dari opsi, yaitu A ini ada, B ada 1, C ada juga, D ada juga, dan yang kelima di sini urutan langkah gitu ya. Kalau yang E ini adalah dari 7, berarti ini kita eliminasi ya. Berarti ini kita eliminasi, yaitu salah, yang E salah gitu. Selanjutnya, setelah kita melakukan diagnosis kesulitan belajar, langkah kedua yaitu kita menemukan penyebab kesulitan dan solusi penyelesaian. Berarti yaitu yang nomor 5. Ini yang kedua ya. Yang kedua, kita perhatikan A, B, C, D sama juga 5, 5, 5, 5. Setelah kita menemukan penyebab kesulitan dan solusi penyelesaian, maka yang berikutnya, yang ketiga, yaitu merumuskan kompetensi atau tujuan pembelajaran tersebut. Berarti yang 6. Kita perhatikan sama semua. Setelah itu kita menentukan materi pelajaran sesuai dengan kompetensi atau tujuan. Berarti 9. Yang keempat urutannya yaitu 9. Perhatikan sama semua. Dan berikutnya setelah kita menentukan materi pelajaran, maka kita memilih dan merancang kegiatan remedial. Berarti nomor 2, urutan berikutnya yaitu memilih dan merancang kegiatan remedial. Kita perhatikan, berarti yang B kita eliminasi, sedangkan yang C juga kita eliminasi. Tinggal terakhir yaitu antara D dan A ya. Setelah memilih dan merancang, berikutnya kita merancang kegiatan remedial. Kita berikutnya yaitu merancang waktu, yaitu ketiga ya. Berarti yang ketiga, perhatikan mana? Yang A ini langsung 4 ya. Langkah berikutnya dia menentukan jenis prosedur dulu. Sedangkan langkah yang benar adalah merancang waktu terlebih dahulu. Maka yang A ini juga salah. Berarti jawaban yang benar berarti yang D, nomor 2. Perhatikan nomor 3. 1. Abstrak, latar belakang, manfaat PTK, sumber penelitian. 2. Siklus 1, siklus 2, refleksi, rekomendasi. 3. Tujuan proses dan hasil proyek. 4. Waktu pelaksanaan dan bagaimana prosedurnya. Urutan bagaimana cara penulisan PTK yang benar. Perhatikan, untuk urutan bagaimana cara penulisan PTK yang benar, di sini kita harus mengawali yang pertama yaitu langkah pertama atau urutan pertama yaitu abstrak. Ya, abstrak, latar belakang, manfaat PTK, sumber penelitian. Itu yang pertama. Berikutnya setelah kita abstrak, baru kita membuat langkah berikutnya yaitu tujuan proses. Tujuan proses dan hasil proyek itu nanti apa gitu ya. Berarti kita perhatikan di sini yang nomor 2 berarti kita sudah jelas salah. Kita tandai nomor 2 yang A salah, yang B 3 betul untuk sementara, C juga betul, nomor 4 juga salah, berarti nomor yang E juga salah. Setelah kita melakukan urutan tujuan, setelah tujuan kita baru waktu ya, waktu pelaksanaan kapan? Berarti 4. Berarti yang nomor yang C ini salah ya, karena dia siklus terlebih dahulu. Siklus itu adalah terakhir. Maka jawabannya setelah waktu baru kita siklus. Seperti jawabannya benar adalah yang B gitu ya, untuk nomor 3. Nih perhatikan, ini langkah-langkahnya ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya nomor 4. Bu Vera adalah guru kelas 3 SD. Di dalam kelasnya ada 3 peserta didik yang belum bisa membaca. Ketiga peserta didik setelah diidentifikasi mengalami kesulitan dalam identifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Kesulitan belajar ini disebut dengan, perhatikan, di sini kata kuncinya adalah ketiga peserta didik setelah diidentifikasi mengalami kesulitan dalam kata-kata yang diucapkan, ya. Atau di sini ada kata kunci dasarnya yaitu 3 peserta didik yang belum bisa membaca, yang belum bisa membaca. Maka ketiga peserta didik setelah diidentifikasi, maka dia mengalami kesulitan dalam identifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubah hurufnya menjadi huruf atau kalimat.
Ini merupakan kesulitan belajar yang disebut, kita perhatikan pembahasan. Di sini pembahasannya, perhatikan, yaitu yang pertama yaitu disleksia. Bisa diartikan sebagai kesulitan membaca secara teknis atau kesulitan akan kata-kata yang diucapkan dan sulitnya mengubah kata menjadi huruf, ya, di disleksia untuk nomor 4 ini. Nah, maka jawabannya yang udah benar adalah disleksia, ya, sama di sini, karena disleksia itu artinya yaitu kesulitan membaca secara teknis atau kesulitan akan kata-kata yang diucapkan. Nah, ini sana, ya, mengalami kesulitan dalam identifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf, ya, diucapkan dan sulit mengubah kata menjadi huruf. Berarti jawabannya adalah yang B, yaitu disleksia. Berikutnya nomor 5. Bu Kasih adalah guru kelas 2 SD. Di dalam kelasnya ada 2 peserta didik yang jarang sekali menulis. Meskipun sudah diminta menulis, setelah didiagnosa, ternyata dia mengalami gangguan belajar dalam merangkai huruf, dalam kata atau membuat kalimat. Kita perhatikan di sini kata kuncinya, yaitu setelah didiagnosa ternyata dia mengalami gangguan belajar dalam merangkai huruf, dalam kata atau membuat suatu kalimat. Kita perhatikan pembahasan. Disgrafia itu adalah kesulitan menulis, ya. Di sini ada kata meskipun sudah diminta menulis, namun tetap mengalami gangguan belajar dalam merangkai huruf. Ini mulus, ya. Kata kuncinya yaitu diminta menulis, namun tetap belum bisa karena ada satu gangguan. Disgrafia itu adalah kesulitan menulis baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Itu disebut dengan disgrafia. Maka jawabannya adalah yang C, yaitu disgrafia. Untuk nomor 5 jawabannya adalah C. Kita lanjut nomor 6. Perhatikan nomor 6 di sini adalah bagian jantung. Perhatikan gambar yang kita lingkari ini. Gambar ini adalah gambar bagian jantung yang berfungsi memperoleh darah dari paru-paru yang banyak mengandung oksigen adalah, perhatikan, bagian jantung yang berfungsi memperoleh darah dari paru-paru yang banyak mengandung oksigen adalah bagian mana? Ya, kita perhatikan pembahasan. Di pembahasan sudah cukup jelas di sini, yaitu yang pertama menerima darah yang mengandung O2 dari paru-paru. O2 itu apa? O2 itu adalah oksigen, ya. Sedangkan yang kedua, ini yang satu nih, berarti satu. Sedangkan yang dua ini itu disebut dengan bilik kiri, yaitu memompa darah yang mengandung O2 ke seluruh tubuh. Ini memompa. Kalau yang satu tadi, serambi kiri tadi, menerima darah, ya, yang mengandung O2 dari paru-paru. Sedangkan nomor 3, yang ini nomor 3, itu bilik kanan, yaitu memompa darah yang mengandung CO2 ke paru-paru. Sedangkan yang 4, serambi kanan, yaitu menerima darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh. Sedangkan di sini tadi bagian jantung yang berfungsi memperoleh darah, ya, atau menerima darah yang mengandung O2 dari paru-paru. Maka jawaban nomor 6 yang benar adalah A, yaitu 1. 1 ini, ya. Berarti ini adalah, perhatikan yang ini kita tandai ini. Nah, nomor 1 ini kita tandai di sini adalah serambi kiri, disebut dengan serambi kiri, yaitu berfungsi menerima darah yang mengandung O2 atau oksigen dari paru-paru. Berarti jawabannya adalah yang A. Berikutnya kita lanjut nomor 7. Pak Dadang adalah guru di kelas 3 SD. Di dalam kelasnya ada 2 peserta didik yang selalu mendapat nilai jelek pada materi operasi hitung. Bahkan hampir sama sekali tak bisa jika berhubungan dengan matematika dasar sekalipun. Kondisi yang dialami 2 peserta didik Pak Dadang sering disebut
Perhatikan, kata kuncinya di sini adalah terdapat dua peserta didik yang selalu mendapatkan nilai jelek pada materi operasi hitung. Ya, bahkan hampir sama sekali tak bisa jika berhubungan dengan matematika dasar. Kondisi yang dialami dua peserta didik Pak Dadang tersebut sering disebut, perhatikan di sini pembahasannya, kondisi di mana seorang anak memiliki kesulitan membaca atau memecahkan suatu soal matematika dan mengalami kesulitan menangkap konsep-konsep matematika dasar. Tadi di sini ada berhubungan dengan matematika dasar sekalipun tetap juga tidak paham gitu ya. Maka disebutlah jawaban yang untuk nomor 7 ini adalah diskalkulia. Diskalkulia, berarti jawabannya adalah yang A. Oke ya. Oke, lanjut nomor 8. Hal yang dapat dilakukan guru untuk menangani peserta didik yang didiagnosa mengalami disleksia adalah, kata kuncinya yaitu mengalami disleksia adalah A. Menyanyikan lagu dan menempel poster pada abjad. B. Menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan secara terus-menerus untuk membantu anak memiliki kebiasaan yang baik dalam menulis setiap huruf. C. Setiap kata ditulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna, lalu anak mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambungnya. D. Berikanlah contoh materi dengan hal yang konkret. E. Belajar angka dengan menggunakan warna atau animasi menarik. Perhatikan, apa sih yang disebut dengan disleksia tersebut? Nah, di sini pembahasannya yaitu yang harus dilakukan guru untuk peserta didik disleksia. 1. Melakukan latihan membaca secara rutin. 2. Buat pelajaran lebih menarik. 3. Menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka. 4. Memberi anak waktu untuk beristirahat. Nah, dari opsi tersebut yang sama dengan nomor 3 yaitu menyanyikan lagu, maka jawaban untuk nomor 8 ini adalah yang A. Ya, berarti peserta didik yang mengalami atau yang didiagnosis mengalami disleksia adalah menyanyikan lagu dan menempel poster pada abjad angka. Nah, nomor 9. Perhatikan nomor 9. Di sini fungsi organ pada nomor 6 adalah, perhatikan nomor 6. Mana nomor 6? Nah, ini ya, fungsi organ pada nomor 6. Terlebih dahulu kita harus mengetahui nomor 6 ini bagian organ apa gitu ya. Kita perhatikan kasus nomor 6 ini. Nomor 6 ini adalah hati memiliki berfungsi yang salah satunya adalah untuk menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Nomor 6, perhatikan. Berarti nomor 6 ini hati, ya. Bagaimana hati dapat mendetoksifikasi racun dalam tubuh? Setiap zat makanan, minuman atau obatan yang masuk melalui saluran pencernaan pada awalnya akan melewati proses pencernaan dalam lambung dan usus. Setelah dicerna, zat tersebut akan diserap oleh usus dan masuk ke dalam pembuluh darah usus. Selanjutnya, zat tersebut akan dibawa oleh darah masuk ke dalam hati. Sebelum zat tersebut disirkulasikan ke seluruh tubuh, zat tersebut terlebih dahulu melalui proses detoksifikasi di dalam hati. Maka nomor 6 ini adalah hati. Apa sih fungsi dari hati tersebut? Ya, di sini adalah menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh. Maka nomor 6 ini adalah menetralkan racun. Berarti jawabannya adalah yang B. Fungsi hati adalah menetralkan racun. Nomor 10. Bagaimana seorang guru mengajarkan kasih sayang menurut Maslow? A. Membina hubungan sehat dan penuh kasih mesra antar guru dan peserta didik, termasuk sikap saling percaya. B. Membantu peserta didik untuk berkembang memenuhi potensi diri. C. Memberikan kebebasan dan membiarkan peserta didik untuk melatih kemandirian dalam belajar. D. Menjadikan pelajaran yang aman bagi peserta didik, menyenangkan dan menghindari kecemasan.
memberikan ruang belajar yang kondusif bagi peserta didik. Kita perhatikan di sini. Dari pembahasan, membina hubungan sehat dan penuh kasih sayang mesra antar guru dan peserta didik, termasuk sikap saling percaya. Inilah hierarki kasih sayang. Membantu peserta didik untuk berkembang memenuhi potensi diri. Inilah aktualisasi diri. Memberikan kebebasan dan membiarkan peserta didik untuk melatih kemandirian dalam belajar. Ini penghargaan. Menjadikan pembelajaran yang aman bagi peserta didik, menyenangkan dan menghindari kecemasan. Ini rasa aman. Memberikan ruang belajar yang kondusif bagi peserta didik. Ini adalah kebutuhan fisiologis. Pertanyaan nomor 1 adalah mengajarkan kasih sayang menurut Maslow adalah yaitu membina hubungan sehat penuh kasih sayang mesra guru dan peserta didik. Berarti membina hubungan sehat dan penuh kasih sayang mesra antara guru dan peserta didik, termasuk sikap saling percaya. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Ya. Oke, terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti seleksi ujian tahap kedua dan bisa untuk acuan di tahun 2022 bagi Bapak Ibu yang belum berhasil di tahun 2021. Namun kami selalu berdoa semoga Bapak Ibu menjadi ASN di tahun ini. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.